Tes, tes. Oke. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak kelas 12 semuanya. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita di pelajaran Tata Boga ini. Jadi untuk Tata Boga di kelas 12, nanti Ibu yang akan mengisi mata pelajarannya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan Ibu ya, karena sudah sering ketemu di sekolah. Jadi materi untuk kelas 3 yaitu kita akan membahas tentang fusion food. Oke, ada nanti beberapa kompetensi dasar yang akan kita bahas di kelas 3. Jadi ini Ibu jabarkan dari semester 1 sampai semester 2. Jadi ganjil dan genapnya. Kalian bisa lihat di layar ada beberapa kompetensi dasar di sana yang akan kita pelajari di kelas 12 ini. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang memahami pengertian, latar belakang, contoh, dan karakteristik makanan fusion food-nya. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian, latar belakang, contoh, dan karakteristik makanan fusion food. Nah, pertemuan selanjutnya itu ada merancang makanan dengan teknik fusion, terus ada mengevaluasi makanan pembuka, terus membuat makanan pembuka, mengevaluasi makanan utama, membuat makanan utama, mengevaluasi makanan penutup, membuat makanan penutup. Yang terakhir adalah ada kita di sini mengevaluasi kue dan merancang resep kue. Jadi itu yang akan kita bahas di tahun ini, semester ganjil dan genap. Nah, untuk semester ganjil sendiri, kita akan sampai di mengolah makanan utama atau main course. Selanjutnya, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa di pertemuan pertama ini kita akan membahas dulu memahami pengertian dan latar belakang juga karakteristik makanan fusion food. Jadi itu yang akan kita bahas pertama. Selanjutnya kita mulai di fusion food. Nah, mungkin sudah banyak anak-anak yang mendengar apa sih fusion food itu gitu loh. Jadi ini materi kita. Sebelum kita membuat makanan, kalian harus kenali dulu apa sih fusion food itu. Jadi di sini sudah dijelaskan secara umum fusion food itu adalah suatu inovasi kuliner yang menggabungkan atau memadupadankan beberapa unsur tradisi kuliner yang berbeda dari 2 ataupun lebih wilayah, budaya, bangsa dengan menciptakan suatu karya baru di bidang kuliner menjadi lebih menarik dan menciptakan sensasi baru di lidah. Itu yang disebut dengan fusion food. Nah, intinya dapat Ibu definisikan bahwa fusion food itu adalah menggabungkan dua makanan atau lebih dari wilayah yang berbeda sehingga menampilkan sensasi baru atau produk baru. Itu secara singkatnya pengertian fusion food biar cepat kalian mengerti. Jadi menggabungkan dua jenis makanan yang berbeda atau lebih dari wilayah tertentu. Misalnya makanan Bali dengan Padang Aceh gitu loh.
Jadi itu. Atau mungkin dari negara yang berbeda, Indonesia dengan Jepang. Jadi tidak satu wilayah saja, tapi bisa juga dari negara yang berbeda. Itu yang disebut dengan fusion food. Nah, sekarang latar belakang fusion food. Kenapa sih ada fusion food gitu loh? Nih, kalian bisa lihat di sini. Jadi seiring dengan berkembangnya zaman, nah dengan banyaknya koki-koki yang menciptakan makanan baru dari hasil mencoba, maka terciptalah makanan fusion food. Nah, ini mulai dikenalkan pada tahun 70-an oleh koki Prancis yang menawarkan makanan yang menggabungkan makanan tradisional. Dan ini adalah pertama mereka adalah dari coba-coba menggabungkan beberapa jenis makanan, hasilnya menarik selera, terus terkenal, banyak diminati, sehingga adalah fusion food itu sendiri. Jadi kalian latar belakang fusion food lebih detail, kalian dapat baca di slide ini. Itu yang disebut dengan fusion food. Terus latar belakangnya kenapa bisa terjadi, itu adalah karena para kokinya yang memang ingin membuat makanan yang berbeda. Karena kita tahu di kuliner itu sendiri akan terus ada inovasi-inovasi baru yang menghasilkan karya yang baru, yang menarik orang untuk mencoba makanan kita. Itu sudah, terus latar belakang. Nah, sekarang karakteristiknya. Ini menurut Suryadana ya. Suryadana L artinya tahun diterbitkan bukunya 2009. Karakteristik fusion food itu dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, kok kalian tahu kenapa sih ini jenis makanan fusion? Jadi kalian bisa dilihat dari yang pertama adalah inovasi dan kreativitasnya. Jadi inovasinya artinya mereka mampu menciptakan makanan yang baru dengan menggabungkan beberapa jenis makanan yang berbeda dari wilayah yang berbeda. Nah, salah satu contohnya ini kalian bisa lihat di gambar ini. Nah, ini kan mungkin kalian lihat satenya. Nah, ini sate adalah makanan khas Bali, tapi kita menyajikan makanan tersebut dengan sayuran cuma yang disaute dengan garlic butter. Nah, garlic butter itu adalah makanan kontinental sendiri. Jadi, ini bisa disebut dengan fusion. Jadi, Balinese ke Eropa. Jadi mereka mampu membuat inovasi, menghasilkan karya-karya yang kreatif. Nah, ini mereka berkreatif. Jadi satenya diletakkan tidak sembarangan. Mereka ikat atau dimasukkan ke dalam cabai lombok, tidak ditaruh begitu saja. Ini maksudnya inovasi baru atau terobosan baru dengan kreativitas yang bagus. Selanjutnya ada spring roll. Mungkin yang kita ketahui adalah bahasa Balinya lumpia, ya kan? Jadi spring roll itu kan dominan sebagai appetizer. Nah, ini bisa kalian lihat menggabungkan di sini spring roll dengan sambal ule. Ini makanan Chinese spring roll itu sebenarnya biasanya kan ada dengan sweet sour sauce-nya. Nah, ini mereka sudah mulai menggunakan sambal ule. Jadi menggabungkan juga dengan sambal Balinya. Nah, ini ada lagi tambahan fried egg-nya. Selain sebagai garnish, mereka juga bisa bisa dimakan, dikonsumsi.
Ah, ini salah satu. Nah, dilihat dari penyajiannya. Mereka tidak menggunakan plate, tapi mereka menggunakan alas dari kayu. Jadi kalian bisa lihat bentuknya seperti meja kecil. Tidak saja dilihat mereka berkreativitas dari pengolahan makanannya, bisa juga dilihat dari bagaimana mereka menyajikan makanan fusion itu sendiri. Cara menyajikan, alat yang digunakan, itu juga termasuk kreativitas. Nah, selanjutnya ada di sini fokus pada pasar atau kompetisi. Jadi dalam membuat fusion food, kita tidak sekedar menggabungkan berapa makanan yang berbeda dari wilayah yang berbeda, tapi juga kita harus juga melihat peluang pasar. Dalam artian, sekarang kita lihat pada saat pandemi ini, tamu tidak begitu banyak datang ke Bali, apalagi tamu Eropa, Asia, mungkin kalian lihat jauh sekali menurun. Nah, jadi pasar yang kita targetkan sekarang apa? Pasti pasar lokal kan? Jadi bagaimana kita mampu membuat makanan fusion itu yang diminati oleh orang lokal. Nah, selain pasar, kalian juga harus melihat gaya orang makan yang di luar itu dari umur berapa sih? Anak muda kah, orang tua kah, atau anak-anak kecil? Jadi ini banyak faktor yang mendukung kalau kita lihat dari pasar. Jadi menciptakan menu sesuai dengan kebutuhan pasar. Sekarang mungkin banyak kalian lihat dengan pizza yang disajikan dengan saus pedas. Nah, apakah saus pedas itu menggunakan cabai potong ataupun sambal mata atau dari sambal botolan? Nah, itu dia sudah mengarah ke fusion dan juga ada beberapa pizza juga yang menggunakan bahan lokal. Kalau kita lihat, pizza itu kan dari Itali. Nah, jadi mungkin kalian nanti lihat di pasaran, pizzanya diisi ute-ute. Itu sudah menggabungkan masakan Itali dan Indonesia. Selain itu juga banyak sekali yang kita lihat pasta atau spaghetti lah. Spaghetti dengan sambal matahnya, atau spaghetti dengan sambal tomat ala Bali. Itu adalah yang dipikirkan orang membuat menu itu adalah pasar. Berarti mereka mengharapkan pasar lokal. Di tengah pandemi seperti ini, bagaimana restoran mereka supaya bisa tetap beroperasi. Itu. Selanjutnya, penggunaan teknologi berperan penting, sangat. Teknologi ini salah satu contohnya, ini ada garnisnya dari cucumber, green cucumber yang warna hijau itu ini. Bagaimana kalian bisa membuat irisan cucumber yang kecil seperti ini jika kalian tidak dibantu dengan teknologi? Tidak mungkin kalian cuma menggunakan pisau yang lama. Paling ini ada nanti slicer. Slicer memang yang di pisau pengiris khusus untuk mengiris dengan ketebalan seperti ini. Itu yang dimaksudkan dengan teknologi. Jadi teknologi ini juga nanti berhubung dengan alat bantu yang digunakan untuk mengolah makanan. Mungkin nanti ada egg slicer, pengiris telur, supaya potongan telur kita bisa sama. Itu yang dimaksud dengan teknologi. Atau mungkin sekarang pizzanya menggunakan oven, biar tingkat kematangannya merata.
Tapi kalau dilihat secara standar, yang bagus itu kan pizzanya menggunakan oven tradisional dengan menggunakan kayu bakar. Dah, ini yang dimaksud dengan teknologi. Selanjutnya rasa. Sudah pasti yang terakhir, setelah kalian melihat hidangan itu menarik, terus penyajiannya, semuanya sudah bagus, yang terakhir kalian pasti akan mencoba makanan itu. Dah, selain hidangannya terlihat bagus atau menarik, selanjutnya kalian mencoba rasa yang terakhir menentukan. Kok kayaknya rasanya, nah biar nggak seperti itu, kok gini rasanya, padahal penyajiannya bagus sekali. Nah sekarang sesuai dengan pasar yang kalian tuju. Sudah tahu itu sudah ada tulisan fusion food, misalnya Balinese, kontinental. Berarti kan ada unsur masakan westernnya. Sudah benar nggak rasanya western antara western dan Balinya? Gitu loh. Itu yang dimaksud dengan rasa. Misalnya kalian memakai yang paling simpel adalah sambal matah. Benar nggak begini rasa sambal matahnya? Sambal matah yang saya targetkan adalah pasar lokal. Itu misalkan. Jadi kalau sambal matah pasar lokal sudah otomatis rasanya cenderung agak pedas. Kalau orang Eropa sambal matahnya tidak begitu pedas. Mungkin yang kalian bisa ubah di sana adalah penggunaan dari hot chili ke cayenne chili. Jadi dari cabai kecil yang pedas ke cabai lomboknya. Ya? Nah itu yang dimaksud dengan karakteristik fusion food. Fokus pada inovasi, menciptakan menu baru, terus pasaran yang kalian tuju, pasaran apa. Nah, di sini penggunaan teknologi juga akan mempermudah membuat fusion food itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah rasa dan komposisi. Bagaimana kalian bisa menggabungkan saus dengan makanan yang berbeda wilayah. Nah, selanjutnya jenis-jenis fusion food. Kalian bisa lihat di sini. Ada subregional. Subregional itu adalah, sudah ada di sini nih, lihat. Menggabungkan makanan dari provinsi. Jadi, antara provinsi satu dengan provinsi yang lain, tapi dalam satu negara. Itu disebut dengan subregional. Jadi masih salah satu contohnya kita menggabungkan makanan Bali dengan Madura mungkin. Atau dengan kita ambil lebih luas provinsi, atau kita pakai Jawa Barat, Jawa Tengah, nah itu. Tapi yang terkenal kan makanan dari Acehnya, atau Padang ya. Jadi ini yang dimaksud. Subregional itu antar provinsi. Nah kalau regionalnya itu masih dalam satu benua, ada Asia gitu misalnya. Negara apa saja yang termasuk negara Asia? Indonesia, Jepang, Korea. Nah itu Laos. Nah kan gitu masih pertukaran antara Indonesia dengan Jepang. Itu regional. Subregionalnya provinsi, regionalnya masih dalam satu benua. Terus kalau kontinental fusion, nah ini baru menggabungkan makan dengan negara Eropa. Jadi mereka sudah beda benua boleh. Kontinental lebih luas dia. Kalau regional cuma pada Asia saja. Kalau subregionalnya antar provinsi. Sudah? Bisa dimengerti sampai di sana? Nah, sekarang
Kita lanjutkan ke contohnya. Oke, ini subregional. Tadi subregional itu adalah menggabungkan makanan masih dalam satu negara. Ini sudah ada kan kombinasinya. Sate ayam Ponorogo itu masih wilayah Indonesia, sate Padang. Nah, Padang ini kan sudah dari Sumatera, Ponorogo ini Jawa. Jadi mereka menggabungkan dari provinsi yang berbeda. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kalau yang terkenal, oke. Kalau mungkin yang terkenal kalian lihat satenya dengan bumbu kacang, biasanya bumbu Madura itu disebut. Nah ini satenya sudah dengan menggunakan kuah pade ala Padang. Jadi kuahnya itu kayak kari, tapi lebih banyak rempah-rempahnya. Nah, mungkin bisa kita ambil contoh yang sering ada di sini dengan makanan yang berbeda antar provinsi. Sate lilit. Nah, sate lilit dengan saus kacang. Sate lilitnya itu sendiri adalah makanan Bali. Saus kacangnya itu identik dengan makanan Madura. Jadi sudah beda provinsi. Sudah bisa dimengerti subregionalnya? Ibu sudah ambil dari wilayah kita contoh makanannya. Selanjutnya regional fusion. Jadi ini menggabungkan dua negara atau lebih, tapi masih dalam satu benua. Nah, yang salah satunya kita ambil adalah Jepang, Indonesia. Janganlah kita pakai gudeg ya. Gudeg itu adalah sayur nangka dengan yang dimasak dengan bumbu kari, berarti ada saus santannya. Nah, sushi. Biar gampang, kita ambil saja sushinya dengan masakan Bali. Misalnya apa kalian pakai di dalamnya? Ayam betutu sushi gitu misalnya. Berarti di dalamnya kita pakai daging ayam yang dari Bali. Ayam betutu itu ingat identik dengan masakan Bali. Terus sushi itu adalah makanan khas Jepang. Jadi biar kalian tidak bingung gudeg itu apa sih Bu? Nah gudeg itu adalah sayur nangka dengan bumbu kuah santan yang dipakai. Tadi banyak rempah ya. Itu gudeg ya. Sudah bisa dimengerti? Sushi Jepang digabungkan dengan masakan Indonesia. Di sini sudah langsung ada contohnya. Selanjutnya, continental fusion. Ini lebih ke barat lagi. Jadi continental fusion itu tidak saja di Asia, kita sudah mengarah ke western food, masakan Eropa. Nah, salah satu contohnya pizza. Nah, jadi pizza ini banyak sekali bisa digabungkan dengan saus yang berbeda pula. Udah? Nah, di sini kebetulan contohnya pizza. Nah, ayam rika-rika ini adalah masakan Indonesia dengan masakan yang sedikit pedasnya. Pizza itu adalah masakan Italinya. Jadi, ini adalah continental fusion. Yang paling banyak itu diambil untuk continental pasti masakan Italia atau Prancis. Nah, mungkin kalian pernah dengar lagi makanan dengan ayam yang di-breaded. Ayam yang dilapisi dengan tepung roti, terus bumbunya kalian bisa kasih
sambal matah di atasnya atau dabu-dabu. Jadi dabu-dabu itu hampir sama seperti sambal matah, tetapi ada penambahan unsur tomat, tomat mentah yang dipotong berbentuk dice. Jadi itu ada lemon segar di sana. Nah, itu yang disebut dengan saus dabu-dabu. Itu salah satu contoh continental fusion food. Selanjutnya ada pertanyaan? Atau tidak? Ada pertanyaan kah? Jadi ini materi semester, materi di pertemuan pertama kita. Jadi tadi sudah ada pengertian fusion food, jenis-jenis fusion food, karakteristiknya, dan juga ada beberapa contoh makanan karakter dengan teknik fusion. Jadi juga sudah dijelaskan tentang teknologinya yang digunakan, itu tadi sudah dijelaskan. Nah, jadi jika tidak ada pertanyaan, ini juga waktunya masih 5 menit. Waktunya masih 5 menit. Kalau ada pertanyaan kita bahas. Kalau tidak, Ibu akan info untuk materi di pertemuan berikutnya. Jadi di pertemuan berikutnya, tidak jauh dari ini, kita akan belajar merancang, nah ini materi pertemuan berikutnya, merancang makanan dengan teknik fusion. Jadi kita harus kenali dulu nanti. Itu adalah pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, jadi selamat siang. Moga-moga materi ini bermanfaat bagi kalian, karena Ibu juga tahu masih banyak ada yang training di kelas 3, jadi silakan yang training lakukan trainingnya, yang belajar silakan belajarnya atau sambilan juga bisa. Di tempat training sambil belajar. Oke. Jadi sampai di sini materi hari ini. Selamat siang dan Ibu akhiri dengan panganjali umat. Om Santi 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 Om.
Tes. Selamat siang anak-anak. Oke. Setelah sekian lama, akhirnya kita ketemu lagi di dunia maya. Jadi untuk hari ini kita akan ngomongin tentang food and beverage, yaitu psikologi layanan. Oke. Sebelum kita mulai, Pak aturkan dulu panganjali umat. Om Swastiastu. Baik. Jadi mudah-mudahan semua baik-baik saja di zaman yang lagi ngetren-ngetrennya COVID-19 sekarang, masih PPKM kita. Jadi mudah-mudahan kalian masih ingat 5M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, terus apa lagi ya, saya lupa jadi mencuci tangan serta meminimalkan mobilitas ya. Jadi mudah-mudahan virus ini segera berlalu ya, mudah-mudahan cepat berlalu, kita kembali normal seperti sedia kala, ketemu di kelas, bercanda dan lain sebagainya. Oke, sebelum Pak mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Jadi hari ini pertemuan kita yang pertama, terakhir kita ketemu masih ngomongin bar. Mudah-mudahan kalian masih ingat pembelajaran waktu kelas 2 tentang berbagai macam jenis bar dan lain sebagainya. Kita juga udah pernah praktek pada pertemuan pada kelas 3 pada kelas 2, sorry. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas KD tentang psikologi layanan. Di sini ada 2 KD, 3.5 tentang pengetahuannya, yaitu memahami psikologi layanan. Terus untuk keterampilannya 4.5 kita akan membicarakan melakukan pengelompokan psikologi pelayanan. Adapun beberapa tujuan pembelajaran kita kali ini, jadi diharapkan siswa mampu memahami tentang konsep psikologi layanan. Yang kedua itu memahami panduan untuk menjadi seorang pramusaji yang baik dan profesional. Yang ketiga itu menyebutkan konsep psikologi layanan sesuai instruksi kerja. Dan yang keempat, anak didik itu diharapkan menerapkan panduan untuk menjadi seorang pramusaji yang baik dan profesional. Jadi, ini ada job. Jadi, F&B service seperti yang udah kalian lalui waktu ini, kalian melakukan on the job training. Jadi pembelajaran ini diharapkan mampu ntar membantu kalian pada saat kalian sudah tamat mencari pekerjaan. Mudah-mudahan corona sudah hilang dari kehidupan kita. Jadi pekerjaan gampang dicari kembali di dunia pariwisata. Mudah-mudahan cepat kembali kita. Jadi tata hidangan atau F&B service bisa kalian pergunakan di tempat kerja.
Oke, nah, sekarang kita akan ngomongin tentang psikologi. Apa itu psikologi? Jadi psikologi itu bisa dibagi menjadi dua kata, yaitu fisik dan logos. Fisik itu artinya jiwa, sedangkan logos itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi pada prinsipnya psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia atau biasa disebut dengan human behavior. Sedangkan untuk pelayanan itu adalah proses interaksi antara seseorang yang berupaya memenuhi kebutuhan dengan seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya. Jadi di sini akan ada proses timbal balik. Ya, jadi pelayan itu proses timbal balik antara yang melayani dan yang dilayani. Jadi biar ketemu, biar menjadi suatu kepuasan di antara kedua individu. Oke, jadi dapat disimpulkan psikologi pelayanan itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam proses interaksi kerja di industri jasa pelayanan, makanan dan minuman. Karena kita di restoran, jadi kita akan ngomongin makanan dan minuman. Kenapa psikologi itu penting? Ya, kenapa psikologi pelayanan itu penting? Karena ada 3 hal. Yang pertama, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, jadi manusia itu makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi manusia memerlukan bantuan orang lain. Makanya psikologi itu sangat diperlukan. Kenapa? Seperti yang Pak bilang tadi, yang namanya ilmu tentang tingkah laku itu mempelajari bukan hanya kita mempelajari perilaku orang lain, tapi kita juga mempelajari perilaku diri sendiri. Nah, dari perilaku diri sendiri yang sudah kita pelajari, kita implementasikan ke orang lain. Karena kita tidak bisa menjadi orang lain. Ya, kita nggak bisa. Cuma kita menjadi diri sendiri, kita pelajari perilaku kita, maksudnya kayak gini. Kalau misalnya kita merasa sedih, kayak gimana ekspresi kita, tingkah laku kita, dikala senang, dikala puas, dan lain sebagainya, kita bisa merasakan itu dan kita mengimplementasikannya sama orang lain, yaitu customer. Jadi kalau kita merasa sedih, kita tahu gimana rasanya, gimana ekspresinya, begitu juga kita ketika melihat tamu, gimana tamu itu nggak begitu interest sama apa yang kita bicarakan atau yang lainnya, kita tahu. Oh, ekspresinya kalau kayak begini berarti tamu nggak interest apa yang kita omongin. Kalau ekspresinya lagi gini berarti dia lagi sedih, lagi galau. Jadi nggak usah kita ngecap lah ya. Mungkin situasinya tidak tepat. Yang kedua itu adalah memudahkan memberikan pelayanan yang baik. Seperti yang tadi Pak bilang, kalau kita sudah mengerti dengan diri sendiri, kita akan mengerti dengan orang lain. Kalau kita sudah mengerti dengan orang lain, berarti kita mampu memberikan pelayanan seperti yang diinginkan customer. Jadi kalau customernya lagi happy, kita bisa melakukan pelayanan yang baik. Kalau customernya tertarik dengan apa yang kita bicarakan,
kan nyambung berarti antara antara yang seorang yang ingin terpenuhi dan seorang yang ingin memenuhi kebutuhan, kan gitu. Terus yang ketiga itu mencapai kepuasan pelanggan. Kalau semuanya itu sudah dilalui, maka otomatis pelanggan akan puas. Walaupun lagi tidak enak badan dia, tapi kalau kita ngerti dengan keadaan dia, kita bisa menyelami keadaan dia, maka pelanggan yang datang ke tempat kita pun akan merasa puas. Ini ada, kita ngomongin pelayanan, ya. Pelayanan kalau di bahasa Inggris kan biasa disebut dengan service. Ya. Jadi apa itu sebenarnya pelayanan? Nah, bisa kita lihat di per kata-kata daripada service itu sendiri. Ya, dari S, smile for everyone. Jadi kalau kita sebagai seorang pelayan, kita harus bisa senyum kepada semua orang. Ya, senyum kepada semua orang. Jadi itu senyuman itu adalah sesuatu yang murah, ya. Senyum itu sesuatu yang murah, tapi sangat berarti bagi orang yang melihatnya, ya. Kalau bagi kita senyuman itu nggak ada artinya. Kalau bagi kita, ya, karena kita nggak membayar untuk bersenyum, kita nggak mengeluarkan keringat untuk senyum. Tapi orang yang melihat senyum kita itu sangat berarti sekali, ya. Dibandingkan kalian nyebong, ada yang lewat disebangin. Tapi kalau udah senyum, murah senyum, ya, kepada semua orang itu sesuatu yang kecil, tapi sangat berarti bagi orang yang melihat. Ya, jadi tapi kalau ada orang, kalau nggak ada orang jangan senyum-senyum, ya. Jadi kalian ntar dianggap gila lagi, ya. Senyum-senyum sendiri, ya, beda itu lagi. Tapi kalau udah ada orang, berarti kita tinggal senyum saja. Senyum itu nggak bayar. Baik itu kita kenal, enggak, kita harus senyum, ramah tamah. Terus yang kedua, excellent in everything we do. Jadi kita harus bekerja sesuai, jadi bekerja yang maksimal, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya secara maksimal, ya. Apapun pekerjaan kita harus melakukannya secara maksimal. Terus kalau R-nya itu adalah reaching out to every guest with hospitality. Jadi kita harus bisa menerima semua orang dalam keramah tamahan, ya. Semua orang diperlakukan dengan baik, ya. Jadi kita harus memperlakukan orang dengan baik, semuanya tidak terkecuali. Yang V itu adalah viewing every guest as special. Jadikan tamu itu raja, ya. Jadikan tamu itu raja. Semua tamu dianggap spesial. Tidak ada tamu VIP, VVIP, atau tamu kelas A, kelas B, nggak ada. Semua tamu yang kita hadapi harus menjadi orang yang spesial di hadapan kita. Terus yang selanjutnya adalah I, inviting guests to return. Jadi kita sebagai seorang waiter waitress harus mengundang, ya. Jadi kita harus bisa mengundang tamu itu untuk kembali lagi ke tempat kita, ya. Jadi kalau ada tamu yang datang terus dia pulang, kita berharap mereka akan datang kembali ke tempat kita, ya. Itu namanya pelanggan, kan begitu. Jadi karena itu yang kita harapkan ketika melayani. Jadi itu suatu result daripada servis kita. Kalau servis kita bagus, orang itu pasti akan kembali.
Tapi kalau servis kita nggak bagus, orang pun akan enggan datang ke tempat kita. Terus yang selanjutnya itu adalah C, creating a warm atmosphere. Jadi kita harus bisa menciptakan rasa nyaman atau kedekatan, suasana yang dekat dengan tamu. Jadi modelnya kayak gini, kalau seandainya kita sudah kenal dengan nama tamu, misalnya Mr. Bob atau Mr. Agung, jadi sebutkan saja namanya tamunya. Seperti yang sering Pak bilang, kalau tamu itu beda dengan kita. Kalau kita di Indonesia kayaknya kurang etis kalau menyebutkan nama seseorang. Ya, mereka akan lebih senang kalau dipanggil Bapak, Ibu. Tapi kalau untuk orang luar, mereka lebih senang kalau disebut nama. Ya, misalnya Mr. Bob, Mr. Agung, Miss Agung, dan lain sebagainya. Jadi mereka akan lebih familiar kelihatan. Terus yang terakhir, E itu adalah eye contact that show we care. Jadi harus ada kontak mata, ya, harus ada kontak mata. Ketika kita berbicara dengan tamu, ketika kita ngomong dengan tamu, harus ada eye contact. Ya, jadi kita tidak mengacuhkan tamu. Ya. Coba kalian bayangkan kalau kalian ngobrol sama temen, terus temennya, wih, ngeledap kemana-mana. Dalam hati kita pikir, aduh, ini orangnya di sini, tapi jiwanya sudah hilang melayang kemana, mungkin apa yang dipikirkan dan lain sebagainya. Jadi usahakan selalu kalau kita ngomong sama tamu, kita harus ada eye contact-nya. Jadi itu yang namanya pelayanan, ya, semuanya itu yang harus kalian lakukan. Nah, selanjutnya ada sifat pelayanan. Ya. Sifat pelayanan itu ada dua, ada namanya tangible, ada namanya intangible. Tangible itu dia berwujud, contoh makanan, ya, minuman. Itu dia berwujud, itu pelayanan, ya, masuknya ke produk jadi. Terus kalau intangible itu dia tidak berwujud, tidak bisa dilihat sama tamu, ya, misalnya kayak atmosfer tadi, jadi suasananya, keramah tamahan kita dan lain sebagainya itu nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan, ya, jadi tamu merasa senang. Ya, keduanya itu adalah servis, ada yang ke produk, ada yang ke pelayanannya. Ya. Selanjutnya kita ngomongin tentang landasan pelayanan. Jadi yang pertama itu adalah pusatkan perhatian pada pelanggan. Ya. Jadi kita berpusat kepada pelanggan. Siapapun pelanggan kita, apapun pelanggan kita, ya. Jadi baik dia berpakaian bagus dan lain sebagainya, mereka tetap pelanggan. Kita pusatkan pelayanan kita. Semuanya harus sama, tidak boleh membeda-bedakan. Berikan pelayanan yang efisien. Jadi kita melayani seefisien mungkin. Kalau memang tidak diperlukan, jangan terlalu ngalor ngidur lah ceritanya, ya. Karena itu sama juga mengganggu. Ya. Tapi kalau sudah pelayannya udah oke, udah bagus, kita enggak apa-apa sih kita ngobrol dengan tamu dan lain sebagainya, itu justru bagus. Tapi kalau lagi sibuk-sibuknya, janganlah, ya. Jadi usahakan apa yang kita lakukan seefisien mungkin. Yang ketiga itu naikkan harga diri tamu. Naikkan harga diri. Maksudnya kayak gimana? Jadi kita menganggap semua tamu itu sama. Ya, tamu adalah raja. Ya,
Jadi kalau misalnya tamu ada komplain dan lain sebagainya, terima. Ya, terima dengan baik. Jadi supaya harga diri tamu itu ada gitu loh ya. Jangan sampai kita menekan dan lain sebagainya, atau kita yang mengatur mereka. Walaupun kita sebenarnya apa namanya, menjerat, tanda kutip ya, menjerat biar tamu itu belanja lebih banyak. Tapi kita nggak akan kelihatan mengatur, ya, supaya harga diri tamu itu masih ada. Terus yang ketiga itu, yang keempat, bina hubungan baik dan harmonis dengan pelanggan. Itu harus, ya. Kenapa? Kalau udah hubungannya baik, pelanggan pasti senang datang ke kita. Asik sana pelayannya, familiar banget, baik banget, pengertian dan lain sebagainya. Pingin lagi datang ke tempat kita. Terus berikan penjelasan dan informasi sebaik mungkin. Apa yang kamu mau ketahui dalam hal pelayanan, apakah produk yang kita jual, semuanya harus kita berikan penjelasan. Jadi produk knowledge kita. Ya. Terus ketahui apa keinginan tamu. Ya. Dari sana, dari psikologi pelayanan ini, kita bisa mengetahui apa kira-kira keinginan tamu. Dari cara dia berbicara, ya, cara bertanya dan lain sebagainya. Apa yang diinginkan tamu, kita harus ngerti. Maka kita bisa merekomendasikan apapun produk yang kita punya. Kita bisa merekomendasikannya. Oh, kalau A, oh mungkin Anda berminat dengan ini karena ini sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Terus jelaskan pelayanan apa saja yang diberikan oleh perusahaan. Ya, apakah mungkin di bar, di kitchen, makanan dan lain sebagainya. Itu jelaskan semua. Terus yang terakhir, alihkan tugas pada yang lebih mampu bila tidak mampu melayaninya sendiri. Jadi kalau misalnya kita tidak mampu melayaninya, jangan memaksakan diri. Ya, karena kalau terjadi masalah, semuanya akan kena. Jadi perusahaan akan kena, semuanya akan menjadi buruk karena kita yang terlalu memaksakan diri. Ya, jadi itu adalah landasan dari pelayanan. Nah, sekarang orang yang melayani, yang melayani itu siapa? Yaitu seorang pramusaji. Ya, orang melayani itu adalah seorang pramusaji. Nah, apa pramusaji itu? Dia itu adalah seorang karyawan atau karyawati di dalam sebuah restoran yang bertugas menunggu tamu, membuat tamu merasa mendapat sambutan dengan baik dan nyaman, mengambil pesan makanan minuman, serta menyajikan, juga memberikan restoran dan lingkungannya, serta membersihkan restoran dan lingkungannya, mempersiapkan meja untuk tamu selanjutnya. Ya, itu adalah pramusaji. Ya, jadi orang yang bekerja, cewek dan cowok. Kalau kita biasa menyebut waiter and waitress. Ada pun beberapa fungsi dari pramusaji. Ini ada 4 fungsi pramusaji pada dasarnya. Yang pertama itu dia sebagai seorang pemandu selera. Dan dia sebagai seorang pemandu selera. Kenapa begitu? Karena kadang-kala tamu yang makan di restoran kita tidak mengetahui tentang makanan yang ada di menu. Dia tidak tahu semua makanan di menu. Jadi dia kepo ceritanya untuk makanan-makanan yang ada di menu kita. Ya, karena kekepoannya itu, maka dia akan bertanya. Siapa yang ditanyain? Pramusaji yang ditanyain. Ini makanan apa? Jadi disinilah kita menjelaskan produk knowledge, ya, pengetahuan kita terhadap produk yang kita jual.
kalian harus punya produk knowledge. Apapun produk yang kita jual, kita harus pelajari. Baik dari bentuknya, dari bahannya, caranya masak. Walaupun kita nggak tahu masak, tapi kita harus ngerti caranya masak. Kayak gimana, ya rasanya. Maka pramusaji itu bisa dikatakan sebagai seorang yang pemandu selera. Oh, ini bakso. Bakso itu rasanya pedas kayak gimana. Itu pemandu selera. Biar tamu itu punya bayangan tentang rasa dan lain sebagainya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua fungsinya adalah penyaji, server dia, penyaji makanan atau hidangan. Ya, dia yang bertugas untuk menyajikan itu. Ya, dia membawa, mengambil dan lain sebagainya. Terus yang ketiga fungsinya sebagai wiraniaga. Wiraniaga itu adalah orang yang menjual. Ya, menjual apa? Produk. Produknya dalam apa? Menu. Menu itu adalah daftar makanan. Kita menjual makanan ke tamu. Jadi kita berusaha menjadi orang yang upselling. Jadi meningkatkan penjualan dari dari produk kita, makanan kita. Jadi dia yang menjual, ya, dia yang berusaha, dia yang menawarkan, dia yang menyarankan, dia suggestion tamu, dia menyarankan sama tamu, oh makanan ini lebih baik ini, lebih enak ini, ya, lebih ini, ya. Itu adalah dia seorang wiraniaga dalam hal ini. Ya. Terus yang keempat, dia adalah duta perusahaan. Kenapa dia duta perusahaan? Walaupun dia tidak dikirim keluar untuk mempromosikan, dia tetap menjadi duta perusahaan. Karena kenapa? Karena seorang pramusaji itu dilihat oleh tamu. Satu, kedisiplinannya, keramah tamahannya, groomingnya, ya, hygiene-nya, semua dilihat. Ya, semua dilihat. Secara tidak langsung kita mempromosikan perusahaan kita. Seberapa hygiene perusahaan kita, seberapa bersih perusahaan kita, seberapa cepat pelayanan yang kita berikan sama customer. Maka tamu yang akan menilai. Setelah tamu menilai, dia akan mempromosikan restoran yang tempat kita kerja. Di sini pramusajinya cantik, ganteng. Di sini pelayanan cepat, waktunya tepat, ya, hygiene-nya bagus, pakaian kerjanya bersih, rapi, pokoknya mantap. Makanannya enak. Jadi itu adalah fungsi pramusaji sebagai pandu selera, penyaji hidangan, wiraniaga, sama duta perusahaan. Ya. Nah, ini kriteria seorang pramusaji. Seorang pramusaji itu harus mempunyai kesadaran sosial yang tinggi. Kesadaran sosial. Jadi dia bekerja di satu lingkungan yang banyak orang. Ya. Jadi kita tidak boleh hanya terpaku sama satu orang tamu. Tapi kita harus be alert. Jadi harus rungu ceritanya sama lingkungan sekitar. Ya, jadi kita mempunyai kesadaran sosial yang tinggi. Ya, membantu dan lain sebagainya. Ya. Nah, terus yang kedua mempunyai sifat atau kebiasaan yang baik. Ya, harus itu sifat atau kebiasaan. Jadi dibiasakan dari sekarang kita berbuat baik, membantu teman, ya, murah senyum dan lain sebagainya. Bisa berkomunikasi secara efektif dengan para tamu. Caranya kayak gimana? Bahasa. Ya, kita harus ngerti tentang bahasa yang dimengerti tamu. Bukan tamu yang harus ngerti kita.
Ya, orang tamu datang ke Indonesia kan tamu yang harus ngerti. Enggak, kita yang harus ngerti dengan bahasa mereka. Makanya makin banyak kita mempunyai bahasa atau apa namanya, ngerti tentang bahasa, maka makin bagus itu. Ketemu tamu Jepang, kita ngomong Jepang. Ketemu bahasa tamu Inggris, kita ngomong Inggris. Prancis, kita ngomong French, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi nilai lebih dari kita. Terus mempunyai pribadi yang menyenangkan, ramah dan sopan. Itu keharusan. Ya, ramah, sopan, menyenangkan. Menyenangkan gimana? Kadang-kadang kalau kita punya waktu luang, kita memberikan juk-juk sama tamu. Jadi membuat suasana itu hangat. Ya, jadi tamu akan merasa senang. Kalau udah tamu senang, piping itu mengalir. Bukan gitu sih tujuannya. Nah, terus yang kedua, yang selanjutnya seperti yang tadi, dia berjiwa pedagang ulung, bukan ulung jatuh ya. Dia berjiwa pedagangnya ulung, jadi keren. Dia bisa berdagang. Seperti yang Pak sebutkan tadi. Terus selalu bersedia untuk melayani tamu. Jadi tidak ada kata kita menolak tamu. Siapapun yang datang kita harus layani. Siapa tahu misalnya ngelah pisanggo, datang ke restoran kita harus kita layani. Walaupun itu, saya tidak ada masalah dengan dia. Enggak. Kalau kita udah kerja berarti kita profesional. Oke, nah, jadi segitu dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silahkan di raise hand. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada yang raise hand nggak? Silakan, ini ada seorang yang raise hand ini. Wait. Siapa nih? Siapa nih yang raise hand-nya? Ada yang raise hand nggak? Ini ada satu orang ya. Dewa Ayu Purnama. Ntar dulu. Dewa Ayu Purnama, sorry. Oke, silahkan unmute Dewa Ayu. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Lama tidak ketemu sama Dewa Ayu nih. Apa kabarnya, Pak? Baik. Pak, Ya. mau bertanya, coba jelaskan lagi sekali apa itu berjiwa pedagang ulung itu, Pak? Ya, berjiwa pedagang ulung. Terima kasih. Mungkin teman yang lain mau menjelaskan, membantu Pak menjelaskannya. Silahkan, kalau ada. Berjiwa pedagang ulung, bukan pedagang yang ulung atau jatuh ya, bukan. Mungkin ada yang mau menjelaskan?
Temannya? Oke, enggak, terima kasih. Ya, seperti yang Pak bilang tadi, di fungsi pramusaji seperti wiraniaga, dia sama halnya seperti yang berjiwa pedagang ulung. Jadi, dia mempunyai jiwa pedagang. Ya, seorang pramusaji atau waiter waitress itu harus mempunyai jiwa pedagang. Apa yang diperdagangkan? Yaitu apa yang kita jual, menu yang kita jual. Misalnya contohnya, we have special today. Nah, itu yang kita perjualkan. Ya, kalau udah yang namanya special today, berarti itu sifatnya urgent. Ya, sifatnya urgent itu harus kita jual. Kenapa sifatnya urgent? Karena memang itu biasanya special today, memang itu sesuatu yang spesial. Ya, kalau kita menspesialkan sesuatu itu pasti ada bagusnya, ada buruknya. Bagusnya mungkin itu memang sesuatu yang spesial. Buruknya mungkin itu stok yang akan expired. Ya. Stok yang kita buat, makanya kita buat yang kita stok dari beberapa hari, yang kira-kira lagi 2 atau 3 hari akan spoil dia. Jadi kita spesialkan, bantu kitchen untuk menjual itu, gitu loh ya. Jadi dengan mimik dan wajah bahwa itu memang benar-benar sesuatu atau makanan atau hidangan yang spesial. Nah, jadi ini memang spesial. Ini bla bla bla, itu spesial. Ya, itu artinya berjiwa pedagang ulung. Kita harus bisa menjual hidangan tersebut. Apapun gininya. Pokoknya kita harus berhasil membantu menjual karena ada sesuatu yang baik dan buruknya. Gitu. Oke, jadi kita cukupkan dulu sampai di situ. Minggu depan kita ketemu, kita masih ngomongin tentang psikologi pelayanan. Jadi kita akan ngomongin tentang syarat, terus sama prosedur. Setelah itu, setelah selesai, kita akan ngomong tentang struktur organisasi. Setelah selesai struktur organisasi, baru kita ke KD berikutnya tentang peralatan-peralatan restoran. Oke, jadi karena waktu, kita akhiri dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi 1 minggu ke depan. Ya, bagusnya ketemu di kelas, tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, walaupun masih dalam kondisi daring. Ya, jadi jangan kendorkan semangat kalian untuk belajar. Oke, Pak akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih. Mana gini? Tujuh.
Oke, baik. Selamat siang semuanya, siswa kelas 12. Oke, kita ini baru pertama kali ya kita ketemu dengan saya di kelas 12, itu pada pelajaran reservasi. Nah, jadi sebelum Ibu mulai pelajaran pada siang hari ini, Ibu awali dengan pangustungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Oke, nah jadi untuk mata pelajaran di reservasi ini itu diampu oleh 2 orang guru. Jadi nanti selama pelajaran reservasi itu ngajarnya 2 orang, yaitu Ibu sendiri, kemudian yang lagi satu sama Ibu Titin. Jadi nanti pada saat ngajarnya itu giliran. Nah, jadi kebetulan untuk di pertemuan kali ini, Ibu sendiri yang mengisi. Kemudian untuk di next meetingnya itu akan diisi oleh Ibu Titinnya. Ya, oke. Walaupun masih dalam belajar online ya, Ibu harap tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk tetap mengikuti proses pembelajaran pada siang hari ini. Jadi Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat. Nah, untuk yang videonya belum on maksudnya, bisa di-on-kan dulu videonya. Jadi biar Ibu tahu wajah-wajah dari kelas 12 semuanya, walaupun dalam keadaan masih online ya. Jadi silakan yang masih off videonya tolong di-on-in. Oke, jadi untuk materi untuk kelas 12 pada reservasi kali ini di semester ganjil itu membahas 2 topik, 2 materi yang akan kita bahas pada pelajaran reservasi di semester ganjil kelas 12. Yang pertama itu adalah tentang memperbaharui atau amandemen. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu kita mempelajari tentang menangani reservation by travel agent. Jadi itu 2 materi yang akan kita bahas di semester ganjil ke depannya. Nah, jadi Ibu harapkan selama proses pembelajaran berlangsung, walaupun selama masih online, kalian tetap mengikutinya dengan baik. Ya, oke. Langsung saja kita ke materi berikutnya. Tapi sebelum itu, Ibu ingin brainstorming sebentar. Nah, sebelumnya, kalian di kelas 11 itu sudah pernah mendapatkan reservasi. Benar nggak? Coba angkatkan kepalanya kalau sudah pernah dapat. Udah ya? Ya. Nah, jadi sekarang Ibu ingin tanya, apakah kalian tuh masih ingat nggak apa itu reservasi dan apa saja jenis-jenis dari reservasi tersebut? Nah, ada yang tahu nggak apa itu reservasi? Kalau yang tahu, silakan raise your hand if you know the answers. Apa itu reservasi? Oke, silakan Dewa Ayu Purnama. Silakan di-unmute. Selamat siang. Selamat siang, Dewa Ayu. Ya, selamat siang. Di sini saya akan menjawab apa itu reservasi. Reservasi adalah salah satu section dari Departemen Front Office yang memiliki tugas dan tanggung jawab menangani pemesanan kamar tamu. Oke, thank you. Oke, jadi cukup jelas ya yang dijawab oleh sama Dewa Ayunya, atau mungkin yang lainnya punya pendapat lain atau jawaban lain terkait tentang apa itu reservasi atau reservation? Oke, rasanya tidak ada ya. Jadi jawaban dari Dewa Ayunya itu sudah benar sekali. Jadi di mana pada front office itu kan ada beberapa section. Nah, di mana pada masing-masing section itu mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Kan ada yang namanya section di porter, kemudian ada reception, dan ada namanya reservasi atau reservation. Nah, jadi untuk yang di reservasi ini merupakan salah satu section di mana
tugas dari seorang reservasi adalah menjual proses atau memproses dari pesanan kamar hotel. Ya, nah, jadi kalau misalkan ada tamu yang ingin pesan kamar atau ingin book a room, tamunya itu melalui reservasi. Entah dia itu melalui email, telepon, atau yang lainnya. Sehingga makanya sering disebut dengan reservation guest. Jadi reservasi di sini salah satu section yang bertanggung jawab atas pemesanan kamar tamu di hotel. Nah, jadi selain itu reservasi juga dia tuh bertanggung jawab atas menjual produk yang ada di hotel, menawarkan jenis produk yang dimiliki oleh hotel. Sepertinya fasilitas lainnya, misalkan ada spa, kemudian ada restoran, dan yang lain sebagainya. Itu juga merupakan tugas dari seorang reservation di sebuah hotel. Gitu. Nah, kemudian sebutan untuk seorang yang bekerja pada bagian reservasi, yaitu disebut dengan apa namanya? Ada yang tahu nggak? Sebutan untuk seseorang yang bekerja atau bertugas pada reservation section. Itu apa namanya? Ada yang tahu? Kalau di reception kan biasanya disebut dengan resepsionis. Kalau di reservasi, itu disebut dengan apa? Silakan angkat tangannya kalau ada yang tahu jawabannya. Ada yang tahu? Oke, jadi sebutan untuk seseorang yang bekerja atau yang bertugas pada section reservasi disebut dengan reservationist. Dia tinggal ditambah IST aja di belakangnya. Seperti itu ya. Oke, next berikutnya tentang jenis-jenis reservasi. How many kinds of reservasi did you know? Nah, Miss ingin tahu ada berapa jenis reservasi yang kalian ketahui. Oke, coba Dewa Ayu Sita, silakan. Halo Miss. Halo, selamat siang. Ya. Jenis-jenis reservasi ada 7, yaitu new, amendment, confirm, cancel, gourmet, not gourmet, dan group reservation. Oke, thank you. Yes. Oke, jadi tepat sekali ya. Terima kasih Dewa Yusita atas jawabannya. Jadi Dewa Yunya sebutkan ada 7 jenis dari reservasi, ya. Ada 7 ya. Oke, tepat sekali. Jadi yang pertama, ini ada 7 jenis reservasi. Bisa kalian lihat pada slide PowerPoint-nya. Ada new, ada amendment atau change, kemudian ada confirm, kemudian ada cancel, ada guaranteed, ada non-guaranteed, dan ada group reservation. Gitu. Nah, jadi ini 7 jenis dari reservasi yang perlu kalian ketahui. Nah, sekarang kita akan menuju ke yang memperbaharui permintaan pesanan kamar. Nah, jadi maksudnya memperbaharui permintaan pesanan kamar. Jadi di sini maksudnya tamu itu ketika dia tuh sudah pesan kamar, tapi karena suatu alasan atau karena sesuatu hal, sehingga tamunya itu mengubah atau memperbaharui permintaan pesan kamarnya. Entah itu dari lama dia menginap, long stay-nya, kemudian tanggal dia check-in, jumlah dari kamar yang dia inginkan, special request, dan yang lain sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan tamunya itu untuk memperbaharui permintaan pesanan kamar. Nah, jadi pada materi kali ini, itu akan Ibu jelaskan bagaimana stepnya atau caranya untuk memproses atau memperbaharui permintaan pesan kamar tamu.
Selain itu juga akan Ibu jelaskan apa saja penyebab yang membuat tamu itu dia itu ingin mengubah permintaan pesan kamarnya itu. Oke, langsung saja. Yang pertama itu amandemen atau change reservation, seperti yang tadi yang pertama ya. Jadi amandemen, untuk lebih jelasnya bisa juga kalian lihat pada slide-nya ya, pada PowerPoint. Jadi amandemen atau change reservation itu adalah pesanan kamar yang dilakukan karena adanya suatu perubahan atau koreksi tentang informasi yang pernah dibuat oleh tamu. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, jadi karena suatu hal tertentu sehingga membuat tamu tersebut mengubah permintaan pesanan kamarnya tersebut. Mulai dari harganya, kemudian jumlah tamu yang menginap, dan yang lain sebagainya. Itu yang membuat tamunya itu mengubah hal tersebut karena suatu hal. Nah, ini jenis perubahan yang biasa disebut itu adalah pertama, tadi perubahan lama tinggal di hotel atau long of stay-nya. Yang awalnya ketika dia itu booking pertama kali, dia itu bookingnya misalkan selama 2 malam. Nah, tapi mungkin karena ada suatu tempat yang ingin dia kunjungi ataupun 2 hari itu, 2 malam itu nggak cukup bagi mereka untuk tinggal. Jadi dia tuh menambah long of stay-nya selama tinggal di hotel. Nah, jadi perubahannya itu bisa diubah ketika melakukan amandemennya. Perubahan periode tinggal dari tamu tersebut. Seperti itu. Ya. Next, kemudian perubahan tanggal kedatangan ataupun tanggal keberangkatan. Nah, misalkan seperti saat sekarang ya, pada saat masih pandemi ini dan masih PPKM, misalkan tamunya itu booking tanggal kedatangan check-in-nya itu maunya tanggal 21 Juli misalkan sampai dengan 23. Nah, kan wacana awalnya itu PPKM itu kan hanya sampai dengan tanggal 20 Juli. Nah, mungkin tamunya setelah PPKM udah penat nih diam di rumah aja selama berhari-hari itu. Dia tuh pengen liburan ke Bali. Dan booking kamar check-in-nya itu tanggal 21 Juli sampai dengan 23. Nah, tapi ketika dia itu akan berangkat atau check-in, ternyata PPKM-nya itu diperpanjang. Nah, hal ini juga bisa menyebabkan perubahan tanggal kedatangan dari tamunya. Gitu. Jadi, perubahan dari periode tinggal tamunya itu bisa kadang-kadang berubah karena suatu hal. Contohnya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Di masa musim pandemi sekarang ini, karena banyaknya ada lagi PPKM diperpanjang, dan lain sebagainya, itu bisa membuat tanggal kedatangan dari tamunya itu bisa berubah-ubah kapanpun, seperti itu. Tapi kalau lagi musim normal, itu kemungkinan adanya perubahan periode kedatangan tamunya itu kemungkinan kecil, gitu. Nah, kemudian tanggal keberangkatannya itu juga bisa mempengaruhi. Itu. Kemudian perubahan jenis kamar. Jadi jenis kamar yang dia pesan itu pertama misalkan kamar double, superior double. Tapi tamunya itu pada saat dia itu ingin check-in, ternyata dia tuh kekurangan duit gitu misalkan. Kurang biaya administrasinya. Jadi dia ubah jenis kamarnya. Misalkan ya ganti dari superior, dia ubah ke standar. Seperti itu. Jadi yang kedua, perubahan jenis kamar itu merupakan salah satu jenis perubahan periode tinggal dari tamunya. Kemudian berikutnya, tentang penambahan atau pengurangan jumlah tamu dan jumlah kamar. Nah, yang tadi kan baru jenis kamarnya saja. Sekarang dari penambahan atau jumlah dari tamu yang tinggal. Bisa bertambah, bisa berkurang. Gitu. Jadi sewaktu-waktu jumlah tamunya itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dan otomatis di formulir untuk melengkapi datanya di hotel, otomatis petugasnya itu atau reservasinya melakukan perubahan. Jadi cross-check lagi.
mengisi formulirnya dari jumlah tamunya tersebut. Nah, selanjutnya adalah perubahan harga, room chart. Nah, otomatis adanya perubahan harga. Misalkan dari yang kamar superior yang harganya 2 juta misalkan per night, kemudian dia tuh pindah ke standar, otomatis harga kamarnya lebih murah daripada superiornya. Jadi otomatis adanya perubahan harga kamar. Nggak mungkin dia itu awalnya mesen kamar superior, tapi setelah mau check-in itu ada perubahan kamar, dia tuh ke standar. Jadi harga kamarnya tuh otomatis berubah. Nggak mungkin harga dia tuh tinggal di kamar standar, tapi harga superior. Nanti itu bisa komplain tamunya karena fasilitas yang dia dapatkan pada kamar superior dan kamar standar itu berbeda. Karena setiap jenis kamar itu berbeda-beda fasilitasnya. Ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Jadi tamunya nggak mau rugi, masa tinggal di kamar standar itu dikasih harganya superior. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu dia keempat hal yang perlu atau jenis perubahan periode tinggal dari tamunya. Oke, next berikutnya itu ke cara atau prosedur bagaimana penanganan amandemen. Nah, jadi di sini setiap proses kerja di suatu hotel itu pasti ada namanya prosedur, SOP-nya bagaimana. Nah, jadi untuk di sini dijelaskan bagaimana prosedur dalam menangani amandemen atau perubahan tersebut. Pertama, itu kita mengambil data pemesanan yang telah dilakukan. Nah, jadi ketika sudah ada konfirmasi dari tamunya bahwa dia itu ingin melakukan proses perubahan dari yang dia pesan sebelumnya, nah kita ambil data sebelumnya tersebut sesuai dengan nama tamu yang melakukan konfirmasi. Nah, berarti kita kan sudah tahu, sudah mengantongi identitas dari tamu yang melakukan perubahan tersebut. Dari namanya, kemudian alamatnya dari mana, dan yang lain sebagainya itu kita sudah punya semua identitasnya, dan kita mengambil data pemesanan yang telah dilakukan. Biar tidak ada yang salah. Misalkan yang ingin melakukan proses amandemen itu adalah tamu yang namanya tamu A gitu misalkan. Nah, kita salah persepsi nih. Kita kurang teliti dalam bekerja. Malah kita ambil datanya yang tamu B. Nah, kalau kita sudah seperti itu, nah terlihat kinerja kita itu di tamunya itu kurang bagus. Itu bisa membuat citra atau nama tempat kita bekerja itu jelek di mata tamu. Bisa-bisa besok kalau dia tuh ingin kembali ke Bali, misalkan liburan, dia tuh bisa nggak tinggal di hotel kita, bisa pindah ke hotel yang lainnya, seperti itu. Nah, next kemudian, yang keduanya itu adalah memastikan secara detail informasi kepada tamunya. Nah, jadi kita pastikan setelah kita mengambil data tamu dan sudah tahu nama tamunya, kita pastikan kembali, confirm kembali ke tamunya, informasinya. Pertama, nama tamunya siapa. Kemudian misalkan, yang awalnya mesen kamarnya standar, di-upgrade ke superior, itu misalkan. And then lamanya menginap, dari 3 malam dirubah menjadi 4 malam. Kemudian dari harga kamarnya, special request-nya, dan yang lain sebagainya. Jadi kita konfirmasi kembali. Sama kayak waktu di pelajaran reception ya, kan ada tuh di awal tamunya mesen kamar. Kita udah catat semuanya, kita cek bahwa kamar itu tersedia. Kemudian di akhir, sebelum tamunya itu mau check-in ke kamar, kan kita lagi konfirmasi ke tamunya untuk memastikan bahwa itu kamar yang dipesan oleh tamunya. Jadi kita memastikan kembali atau confirm kembali ke tamunya itu adalah untuk meminimalisir kesalahan. Itu yang sudah Miss jelaskan tadi. Seperti itu ya. Jadi kita memastikan secara detail informasi kepada tamunya apa saja perubahan-perubahan yang diminta sama tamunya.
Misalkan nggak semuanya itu dirubah sama, misalkan cuman lamanya menginap diubah misalkan 3 malam, tapi tanggal check-in-nya tetap sesuai dengan pesanan ya yang pertama. Tuh, makanya kita harus konfirmasi secara detail, secara jelas ke tamunya. Seperti itu ya. Oke, next berikutnya mengisi perubahan pada formulir change of reservation atau amendment of reservation. Nah, jadi setelah kita memastikan bahwa benar itu informasi yang sudah diberikan oleh tamunya, kita langsung mengisi formulir change of reservation. Nah, nanti di sana untuk formulirnya next meeting akan kita bahas pada jenis-jenis formulir yang digunakan pada reservation ya. Jadi untuk sekarang di sini pada formulir change of reservation ini kita isi perubahannya, misalkan tipe kamar seperti sudah Ibu jelaskan tadi. Hal-hal yang perlu diubah atau sesuai dengan permintaan dari tamunya. Jadi kita menyiapkan yang namanya change of reservation atau amendment of reservation. Jadi itu nama formulir yang kita gunakan dalam menangani amendement atau perubahan reservasi dari tamunya. Sudah? Oke, next berikutnya. Prosedur selanjutnya yaitu membuat perubahan pada tabel pemesanan kamar. Nah, di sini selain pada formulir, di papan pemesanan tabel atau papan pemesanan kamar, itu juga kita ubah. Misalkan kayak yang ada di conventional chart itu loh, yang di lab tuh pernah nggak lihat? Kan ada tuh yang ditempel di tembok tuh. Nah, di sana kan ada tabel pemesanan kamar. Nah, di sana sudah kita ubah. Biar sewaktu-waktu, misalkan dari ada tanggal 21 sampai 23, itu misalkan kamarnya terjual. Tapi diubah hanya dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 22. Jadi otomatis kan tanggal 23-nya ini di-cancel tuh sama tamunya. Dia tuh batal menginap sampai tanggal 23. Jadi otomatis untuk yang tanggal 23 itu kamarnya itu masih kita jual. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi tanggal yang 23 itu kan nggak jadi tamunya tinggal sampai tanggal segitu. Jadi tanggal 23-nya itu berarti kamarnya kan kosong, berarti masih bisa kita jual. Seperti itu, makanya setiap ada perubahan apapun antara formulir, tabel pemesanan kamar, itu harus balance. Biar nggak di formulirnya itu pemesannya itu 3 malam, sedangkan di tabelnya 4 malam. Itu nggak sinkron. Nanti hal sekecil apapun yang tidak balance dengan tamu dan petugas di hotel itu akan menyebabkan atau akan menimbulkan masalah. Nah, jadi bukan hanya antara tamu dan petugasnya aja ya. Dalam hal apapun, kalau ada kesalahpahaman, walaupun hal kecil, itu pasti akan menimbulkan yang namanya suatu masalah. Seperti itu. Jadi makanya setiap kita ingin bekerja, melakukan sesuatu, hal apapun itu, kita pastikan bahwa itu sudah benar, sesuai dengan prosedurnya, dan data-data yang kita input, data-data yang kita dapatkan, itu sudah sesuai dengan apa yang kita perlukan. Biar ke depannya itu tidak adanya, atau tidak menimbulkan suatu masalah. Itu ya. Oke, next yang kelima yaitu mengambil reservation form dan pastikan perubahan yang diinginkan. Nah, jadi kita ngulang membuat reservation formnya. Pada awal dia itu mesen kamar, kita kan sudah mengisi reservation form. Nah, tapi beberapa hari berikutnya tamunya itu ingin melakukan perubahan. Kita sudah membuat yang namanya formulir change of reservation atau amendment of reservation. Setelah itu kita membuat kembali reservation form. Jadi 2 kali kita membuat reservation-nya. Reservation form. Pertama, saat pertama kali tamunya booking kamar.
Yang kedua, setelah tamunya melakukan perubahan reservasi, seperti itu. Jadi 2 kali kita membuat atau mengambil reservation form-nya. Gitu. Jadi kita harus nanti ketika kita bekerja juga, kita harus sebelum bekerja itu harus menyiapkan form. Misalkan stok dari formnya itu jauh gudangnya. Nggak mungkin kan ketika kita masih bekerja, terus kekurangan form, kita masih ngambil dulu formnya, seperti itu. Jadi sebaiknya kita sudah prepare di awal sebelum bekerja apa saja yang perlu disiapkan. Mungkin salah satunya seperti reservation formnya ini. Seperti itu, ya. Oke, yang keenam yaitu ulangi pemesanan tamu sesuai perubahan yang dilakukan. Nah, ini lagi sekali. Nah, di sini kenapa kita harus berkali-kali memastikan kepada tamu tentang pemesanan tamunya tersebut. Nah, di sinilah tujuannya agar citra kita ketika bekerja itu tidak jelek di mata tamu. Karena satu informasi saja yang tidak sesuai atau salah yang kita dapatkan itu bisa menimbulkan kesalahpahaman atau menimbulkan masalah. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, jadi terakhir, setelah kalian mengisi semua formulir yang diperlukan pada saat menangani amandemen, terakhir kalian melakukan konfirmasi lagi sekali. Ulangi lagi sekali apa yang dipesan sama tamunya. Udah? Nah, yang ketujuh, lakukan juga perubahan informasi pada formulir lainnya. Jadi pada formulir lainnya itu kayak yang tadi itu reservation, change of reservation, amendment of reservation, reservation form. Itu formulir yang digunakan ketika melakukan prosedur penanganan amandemen. Oke. Nah, yang terakhir itu menyimpan arsip sesuai dengan perubahan. Ini tetap ya, setiap kita selesai bekerja, kita pasti punya arsip satu, kopiannya. Jadi, misalkan sewaktu-waktu ada hal yang kita perlukan, kita gampang untuk mencarinya. Jadi, kalian arsipkan formulir tersebut sesuai dengan tempatnya. Ya kan di hotel itu kan disediakan tempat kotak misalkan per tanggal atau per hari. Misalkan perubahan per tanggal 1 Juli gitu. Misalkan kalian taruh pada kotak tersebut. Sesuaikan dengan tempat yang sudah disediakan di tempat kalian bekerja nantinya. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi itu dia ke-8 prosedur dalam menangani proses amandemennya. Sampai di sini, do you have any question? Karena waktunya juga lagi tinggal sedikit, lagi 3 menit. Ada yang ingin kalian tanyakan atau selama proses penjelasan dari awal, apakah ada hal yang ingin kalian tanyakan kembali? Silakan. Ada? Oke, sepertinya sudah jelas ya apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oke, jadi untuk materi pertemuan pertama kita di semester ganjil kelas 12 mata pelajaran reservasi itu sampai di sini dulu sampai pada prosedur penanganan amandemen. Nah, jadi untuk next materinya itu akan disampaikan oleh Ibu Titinnya karena reservasi akan diampu oleh 2 orang guru ya. Nah, jadi terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung pada pertemuan kali ini. Tetap semangat walaupun masih dalam proses pembelajaran online ya. Tidak mengurangi semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, tetap jaga kesehatannya. Semoga kita secepatnya bisa belajar secara langsung di kelas. Ya, biar nggak online lagi ya. Oke, sekian dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih dan Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.